Siap adili Gibran, karena dengan dua-duanya ini nanti rontok, insya Allah kita bisa benahi negeri ini, karena sudah dirusak oleh rezim Jokowi bersama dinastinya. Dan dinastinya yang sekarang mau manggung ada Gibran yang tidak punya kapasitas, yang punya kecacatan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak asasi, cacat moral, cacat agama. Pokoknya tidak layak Gibran itu menjadi wakil presiden. Dili dan proses hukum seluruh anggota keluarga Jokowi, karena ini adalah penyakit bangsa, ini penyakit negara. Hello, bangun, udah siang. Tidur jangan terlalu miring, jadi mimpinya kayak gitu. Sekarang gue mau nanya sama lu, Pak Jokowi maling apa lu suruh adili? Maling apa Pak Jokowi lu suruh adili? Hah? Jangan jadi seorang munafik lo. Lu udah merasakan kan pembangunan yang hasil semua karya Pak Jokowi? Memang Pak Jokowi nggak turun langsung ngaduk-ngaduk semen. Setidaknya 10 tahun Pak Jokowi jadi presiden, lu pasti ngalamin semua kan. Gua rasa bansos juga lu paling depan ngantrinya. Nyadar, insaf, jangan kedengkian terus yang lu simpen. Ya, ini era Pak Prabowo. Ya, kalau ngomong hati-hati. Ya, Pak Prabowo mengagumi Pak Jokowi. Pak Jokowi kata Pak Prabowo bagian dari dia. Hati-hati lu Bu. Ya, gue berharap di zaman Pak Prabowo, gue nggak suka nih orang-orang yang kayak gini. Pak Prabowo tindak tegas yang orang kayak gini. Nggak usah dikasih berkeliaran terus orang-orang yang kayak gini, yang selalu memfitnah adili Pak Jokowi. Emangnya maling harta banda lo? Rakyat Indonesia ya hampir 80% menyukai kinerja Pak Jokowi. Lu satu RT kira-kira ada nggak yang suka sama lu? Pakai ya, hidup susah, jangan lu bikin susah. Coba kalau lu berani, lu cemooh Pak Prabowo. Ya, oke? Jangan Pak Jokowi aja. Ini zamannya Pak Prabowo. Ingat, ini zamannya Pak Prabowo. Oke teman-teman, kita rakyat Indonesia harus bangga pencapaian beliau. Jangan yang kayak gitu julid. Dia udah nggak kontribusi apa-apa sama negara, tapi bacotnya udah kayak sampah. Selamat malam. Baru aja kemarin kita menyaksikan Pak Prabowo datang ke Solo, lalu kemudian berjumpa dengan Pak Jokowi. Keduanya nampak mesra ya, makan bersama, berbincang bersama. Nah ini pasti menambah rasa sakit hati nih untuk kelompok-kelompok pembenci Pak Jokowi ya. Jadi misi mereka sekarang adalah adili Pak Jokowi, lalu kemudian memaksulkan Mas Gibran, yang berikutnya menggagalkan IKN Nusantara ya. Saya bingung guys ya, mereka ini nggak capek ya memelihara terus rasa kebencian mereka kurang lebih selama 10 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, sekarang plus 5 tahun lagi nih di zaman kepemimpinan Prabowo dan Mas Gibran. Kalau semisalnya nanti ada pemimpin berikutnya, pasti nambah lagi. Mereka akan terus memelihara rasa benci dalam hati mereka, sehingga kalau diakumulasi ya makin banyak sampai mereka meninggal guys ya. Sampai di liang lahat sekalipun mereka meninggal, mereka bawa dengan rasa benci yang mereka pelihara bertahun-tahun. Sayang banget ya hidup kita yang singkat ini, tapi terus memendam dan memelihara rasa benci di hati mereka ya. Halo Pak Gibran ini udah terpilih ya dengan Pak Prabowo, mendampingi Pak Prabowo.
dipilih oleh mayoritas masyarakat Indonesia dan mereka sah, udah dilantik. Sekarang datang kelompok Anda yang cuma 1-2 RT, kemudian ingin agar Pak Prabowo ini memaksulkan Gibran atau melengsarkan Gibran, ya. Wajah-wajah mereka ini termasuk Pak Tua yang keluar-keluar tadi, itu kemarin pendukung Anies, ya. Sekarang mereka berbalik mendukung Pak Prabowo karena Pak Prabowo udah jadi presiden, tetapi membuat provokasi yang membuat mengadu domba antara kubu Pak Prabowo dengan kubu Pak Jokowi, ya. Karena mereka hanya menginginkan negara kita ini berantakan. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, ya, pasukan pembenci, pasukan sakit hati, alangkah baiknya angkat kaki kalian dari negeri kita, ya. Kalian mohon maaf ya, hanya menjadi virus bagi negeri kita, ya. Bukan Mas Gibran yang virus, tapi kalian itu virus, penyakit yang berbahaya bagi negeri kita. Dan ya menurut saya kalau udah jadi virus dan penyakit itu harus dilenyapkan, harus dibasmi, ya. Pasukan sakit hati ini kapan sembuhnya ya? Kok nggak sembuh-sembuh? 2 periode Pak Jokowi sakit hati, marah-marah, asal komentarnya menyakitkan. Jangan pelihara kebencianmu, sakit hatimu itu loh. Kasihan aku lihat kamu. Kalau nggak suka di Indonesia ini pergi. Ini Pak Prabowo juga serba salah dibuatnya lagi. Cobalah ya. Zamannya Pak Jokowi saya buat PT tentang DIKN. Tidur di, bukan rumah sih, sebenarnya bukan rumah, itu kayak bedeng-bedeng gitulah. Dindingnya triplek, bukannya bangunan yang mewah. Apa dibilang si pasukan sakit hati? Menghabiskan uang rakyat. Berapa miliar itu? Miliar. Kau bilang miliar, udah dilihat matamu ke sana rupanya. Kau bilang miliar. Tapi memang begitu, kalau sakit hati pembenci, apapun yang dibuat orang bagus tidak akan bagus di matanya. Pencitraan itu Pak Jokowi. Pencitraan katanya. Coba. Nah sekarang Pak Prabowo dibikin lagi komentar-komentarnya. Ini Pak Prabowo kan membawa menteri-menterinya itu ke Magelang kah kemana itu. Nah jadi mereka nginap, dibuatlah tenda. Tenda ini isinya namanya tenda itu kan panas di dalamnya kan. Pasang AC lah, ditaruhlah bersih, rapi gitu. Dibuatlah horden-horden dirapikan seperti hotel mewah lah gitu. Padahal kalau menurut aku berapa sih itu dibuat horden aja kok di situ. Tempat tidur ya layak tempat tidur kok. Bukannya emas tempat tidurnya. Enggak. Baru dibuat ini di situ ya selayaknya bagaimana satu kamar lah. Dibilang itu tempatnya terlalu mewah. Mana? Mau kalian itu apa sih? Semua serba salah sama kalian. Ya. Kalau nggak suka kalian tinggal di Indonesia ini pergi. Minggat sana minggat. Nggak usah di sini bikin gaduh terus. Semua serba salah, nggak ada benernya kepala negara sama kalian. Nggak tahu apa yang kalian pelihara di hati kalian itu. Rasanya pengen. Iyalah. Nggak tahu lah aku bilangkannya. Kok bisa ya dipelihara sakit hati begitu lamanya? Apa nggak menderita kau pelihara sakit hatimu? Woi, bangun kau dari tidurmu. Kau pelihara sakit hatimu, kau pupuk. Diobati kek. Ngeri betul. Keturunan apa sih kalian itu? Semua serba salah. Nggak bisa kehendak kita itu kita tanamkan untuk orang lain tuh nggak bisa. Mereka juga dipilih rakyat, bukan dirinya sendiri yang mau di situ. Mungkin kalau bapakmu disuruh di situ nggak sanggup menjalankannya. Gibran udah pilihan rakyat, masih terus diejek-ejek. Nggak ada bagusnya di mata kalian itu siapapun yang duduk di situ. Nggak ada bagusnya. Karena otak kalian sudah nggak bagus. Itulah itu. Ngeri, jahat kalian. Karena ini adalah penyakit bangsa. Ini penyakit negara. Awak
pikir Pak Tua ini udah sembuh, rupanya makin parah. Ya, Pak Tua jangan semangat kali, nanti terkincit dalam celana, ya kan? Saking semangatnya menggebu-gebu, terkincit dalam celana. Pak Tua bilang, ya kan, tangkap adili Gibran karena dengan dua-duanya ini nanti rontok. Insya Allah kita bisa benahi negeri ini karena sudah dirusak oleh rezim Jokowi bersama dinastinya yang sekarang mau manggung. Adalah Gibran yang tidak punya kapasitas, yang punya kecacatan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak azazi, cacat moral, cacat agama. Pokoknya itu menjadi tidak layak Gibran ya menjadi wakil presiden. Adili dan proses hukum seluruh anggota keluarga Jokowi karena ini adalah penyakit bangsa, ini penyakit negara. Pak Tua, makin lucu aja Pak Tua ini. Ya, Pak Tua minta tangkap Gibran. Berdasarkan apa Pak Tua? Berdasarkan apa? Anda mau mengadili Gibran? Berdasarkan apa? Kesalahannya di mana? Pupuk papa kan kalian sendiri yang buatnya. Pura-pura pula kalian nggak tahu. Rezim Jokowi. Sejak kapan pula Pak Jokowi rezim? Kalau rezim Pak Jokowi, ya kan, rezim Jokowi. Kalau rezim Pak Jokowi nggak bisa kalian keluar kemarin. Ya, udah penuh kalian di Hotel Prodeo kemarin. Kalau Pak Jokowi itu rezim. Habis itu sekarang mau manggung. Memangnya kau pikir mau konser manggung? Pak Tua. Gak tobat-tobat Pak Tua yang satu ini. Kalau udah masalah Pak Jokowi ya menggebu-gebu sampai terkincit dalam celana ini. Ya, bilang punya kecacatan, cacat konstitusi, cacat demokrasi, cacat hak azazi, cacat moral, cacat agama. Padahal dia sendiri yang cacat. Ya, cacat moral, cacat agama, cacat semualah, cacat jiwa. Ya kan? Pokoknya itu pokoknya Gibran itu tidak layak ya menjadi wakil presiden. Jadi yang layak siapa? Anies Baswedan. Kau pikir Anies Baswedan itu tak cacat juga? Tak cacat moral juga, tak cacat agama juga. Kau pikir alim kali juga? Ya, yang menghina Bapak Prabowo kemarin waktu debat, yang memberikan nilai 11 dari 100. Ya, itu yang mau dibanggakan. Soalim, kayaknya dia paling alim lah di Indonesia ini, ya kan? Padahal munafik. Adalah penyakit bangsa. Kalian semua nih penyakit bangsa, ya, penyakit negara. Kalian semua penyakit negara. Kerja kalian cuman provokator, buat ribut aja di Indonesia ini. Provokator, adu domba, itu aja kerja kalian. Sebenarnya kalian ini semuanya sampah masyarakat yang harus ya disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini. Kalau manfaatnya kalian di Indonesia ini, apa yang kalian buat untuk negara Republik Indonesia ini? Kalau Pak Jokowi masih ada yang dibuatnya untuk negara Republik Indonesia ini, ya, masih dibangunnya negara Republik Indonesia ini. Kalian sendiri apa yang kalian buat selain keributan? Yang cocok disingkirkan dari negara Republik Indonesia ini adalah kalian semua yang provokator, tukang adu domba, membuat keributan. Semenjak Anies ya kan ikut pilgub, ribut kalian, ya kan, mengatasnamakan agama. Sekarang kalah lagi dia di capres, ribut lagi. Nanti tahun 2029 ya kan, kalau boleh tahu saya lagi ikut. Menyemak aja di negara Republik Indonesia ini, bikin ribut aja. Bukan berfungsi juga dia di negara Republik Indonesia ini. Bukan ada juga dikasihnya ya apa-apa di negara Republik Indonesia ini. Ribut aja. Buat Pak Prabowo Pak, ya, orang-orang kayak gini Pak, demo-demo ini ya disingkirkan lah Pak. Biar pelajaran sama orang ini. Jadi nggak ada lagi yang berani ribut. Nanti kalau udah pindah ya kan ibu kota ke IKN, ya kan, nggak bisa lagi kalian demo. Karena apa? Jauh ongkosnya ya kan? Jauh, mau terbang ke sana itu kan pakai ongkos. Nggak mungkin rame-rame kalian ke sana dibiayai sama Cukong. Sementara Cukong udah kena tangkap ya.
Nah bisa lagi, mudah-mudahan cepat lah pindah ya kan. Biar bapak ini tobat dia, nggak ada lagi mau di demo jauh, nggak ada yang ngirim ngasih ongkos pesawat dia ke Kalimantan. Ya, itu makanya kemarin orang di demo mati-mati nggak mau IKN itu ibu kota dipindah. Karena apa? Nggak bisa demo. Tobat Pak, umur maghrib, nanti masuk angin. Betul apa yang disampaikan oleh ibu ini. Kalau IKN udah dipindahkan ke Kalimantan, ya mereka akan sepi, kehilangan job ya, kehilangan pekerjaan. Karena demo itu sudah merupakan bagian dari hidup ya. Mungkin ya periuk nasi mereka ada dalam pekerjaan sebagai pendemo ini guys. Yang sebenarnya penyakit seperti yang tadi diteriak-teriak oleh Pak Tua tadi ya, itu bukan Mas Gibran, tetapi penyakit bagi negara kita ya, virus bagi negara kita itu adalah orang-orang seperti Pak Tua tadi ya. Pak Prabowo dan Mas Gibran udah dipilih lalu kemudian dilantik secara sah sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang ya. Lalu kemudian datanglah kelompok mereka teriak-teriak ingin Gibran ini dimaksulkan, ingin Gibran ini dilengserkan. Kalian harus sadar ya, tanpa kehadiran Mas Gibran, tanpa campur tangan Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, bisa jadi Pak Prabowo tidak akan menang dalam Pilpres kemarin guys ya. Yang pasti menang bisa saja Pak Anies atau Pak Ganjar. Misalnya kemarin Pak Jokowi berpihak kepada Pak Ganjar dan hubungannya dengan PDIP baik-baik saja ya, pasti Pak Prabowo akan kalah ya. Itu yang harus kalian pahami, yang harus kalian sadari juga. Dan sekarang sudah terpilih, lalu kemarin kalian dukung Pak Anies, sekarang kalian berbalik ke mendukung Pak Prabowo, tetapi kalian menginginkan agar Gibran ini dimaksulkan. Itu sama saja kalian melawan jutaan masyarakat Indonesia yang sudah mempercayakan Pak Prabowo dan Mas Gibran menjadi pemimpin bagi negeri kita ya. Jadi benar juga apa yang disampaikan oleh ibu ini ya, virus-virus dan penyakit-penyakit seperti ini memang harus dibasmi ya. Karena apa? Karena menghalangi kinerja pemerintah ya. Oke guys, kita masih ada beberapa video, kita lanjut. Assalamualaikum. Khusus goma emak edan ki ya. Kowe iki wis nganggo topi, nganggo kacamata, nganggo jilbab. Disebutnya nek wong nganggo mukena kuwi iki wong Islam, tapi ora ngerti Islame. Ya. Iki wong kepiye sih ya? Sing dipermasalahane si Pak Jokowi akun Wupu Papa. Ya. Kowe iki arep belani sapa? Anies, Amin Rais. Kuwi sing mbok belani. Kaya niki ya dunia sampai kiamat. Sing jenenge Amin Rais karo Anies kuwi sak partai karo awakmu kuwi lah. Sak partai kuwi gemblung. Rumah sakit kayane kebak, melakno kowe iki ora ndang dicekeli dilebokno rumah sakit. Kowe iki mbok padha sadar lho, khususnya go mamak-mamak iki lah. Go mamak-mamak ya khususnya iki. Mbok nang Umar sirse Umar. Ngurusi putu, masakne bojo. Kowe iki pasang sepanduk ngono kuwi. Arep nangkep Jokowi adili Jokowi. Utekmu iki lho ya. Ngono. Wis padha karo bolongan WC ngerti enggak? Utekmu kuwi wong iki padha karo bolongan WC. Ngerti enggak? Salam loh. Iki loh ya. Masyarakat toko Lampung urung pernah ngeluh masalah beras larang, sembako larang, enggak pernah ngeluh. Wong paling penak uripe kuwi dadi wong petani. Ngerti enggak? Gabah larang entuk hasil akeh. Mulakno ya njajal dadi wong petani, dadi beras ora tuku. Uripmu kepenak. Ora kok demo lho kur ngepek nasi bungkus sak ada.
Anakmu nang omah gak diurusi, bojomu ora diurusi. Kuwi nek dadi bojoku, balik tak dendeng. Yo tenan. Demo ngono kuwi dibayar piro? Balik tak dendeng ora aku. Terus sampile kuwi tak rica-rica. Ora entek pangan ki Pak Lele. Iki lah. Wong nek tuwa iki ya. Wong tuwa ora duwe tata krama iki. Ora diunggah-ungguh. Senenge gur dagang pring. Pringas-pringis. Karo dagang gula, globat gelabet. Iki ibu-ibu model ini iki. Ya. Marai edan. Bojoku delokno kerjanane nang omah, gur tiktokan. Ya alhamdulillah. Ora pernah jenenge ngelu. Ya nek kowe kerjanane gur kaya ngono kuwi, ya ngelu. Ngono kuwi lho. Ngelu ra ndek dhuwit, arep marek dipangan. Nah kuwi nek melu demo ngono kan enak sing kaya mangan, nasi bungkus ada. Anak nomah kaliren, bojo kaliren, bojoku ora kae delokno kae. Jarene gur tiktokan kae. Iki jane ki ngopo? Wih. Salam maras Bu ya. Salam teko Lampung Bu. Semoga Tuhan maringi Ibu panjang umur. Ya endang waras, ora gemblung turut dalan. Aku sing tak ngarani ngapa Bu, nek gemblung ora katokan kuwi lho Bu. Ngisin-ngisini negara Bu. Woi wong Indonesia kan gemblung wedok-wedok. Gara-gara Anies karo Amin Rais. Nah, kuwi sing ngerine Bu. Belani Anies dadi presiden terus gemblung, udah turut dalan. Nah, kuwi kaya anakmu kan isin, ngono lho. Salam Bu ya. Dongakno wae sampean kuwi ndang mari golek gemblung, mbokan gemblung turut dalan. Nek turun dalan sing katokan aku ora sepiro mrino Bu. Ngerine ora celonan karo behan kuwi lho, ketok gambar-gambar. Guys, kalau kita simak pembicaraan Pak Kodari ya di salah satu podcast, dia pernah meramalkan ya bahwa dia yakin suatu saat nanti ya Gibran ini bisa jadi presiden. Itu ramalan dari Mr. Kodari, Mr. Ki ya. Kalau ramalan Mr. Kodari ini bisa terjadi atau benar adanya guys ya, maka saya yakin pasti akan membuat pasukan-pasukan sakit hati saat ini itu bisa mati di tempat guys ya. Karena gini, kalau kita terlalu banyak memendam rasa sakit hati kita bertahun-tahun, itu sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan organ-organ tubuh bagian dalam guys ya. Itu bisa merusak organ-organ tubuh kita dan kerusakannya bisa fatal ya, bisa merugikan diri kita sendiri ya. Jadi sangat-sangat stupid, sangat-sangat bodoh kalau orang sampai sakit hati, bencinya begitu benar-benar dendam kesumat ya dengan pemerintah dan memelihara itu bertahun-tahun ya. Itu adalah suatu kebodohan. Menurut saya politik ini harus disikapi secara fleksibel ya, karena dia dinamis dan berubah-ubah, semuanya punya kepentingan. Kita sebagai rakyat Indonesia senantiasa mengawal, lalu kemudian kita memanfaatkan setiap kebijakan atau fasilitas yang diberikan oleh negara ini untuk bagaimana kita bisa hidup aman ya, sejahtera, menaikkan taraf hidup. Lebih baik fokus ke hal-hal yang seperti itu saja ya. Dan juga pesan saya, kalau Anda tidak bisa memberikan sumbangsi bagi kemajuan bangsa dan negara, ya setidaknya Anda diam aja ya. Kalau Anda nggak mau berkontribusi, ya udah, dengan diamnya Anda itu mungkin lebih berharga daripada Anda membuat kegaduhan, membuat kerusuhan, mengadu domba pemerintahan yang saat ini lagi konsentrasi penuh ingin menjalankan roda pemerintahan ya. Jadi kalau ada roda mobil guys ya, mereka ini ibaratnya batu-batu nih, batu-batu yang menghalangi agar rodanya ini macet-macet ya, nggak berjalan dengan lancar. Oke guys, kita doakan ya, mudah-mudahan kepemimpinan Prabowo Gibran ini dapat berjalan dengan aman, dengan lancar,
Meskipun banyak ujian, tetap harus bersabar, ya, harus kuat. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.